Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alexander Zulfakar. Saya dari kelas Ilmu Komputer angkatan 24 dari kelas B dengan NIM 24 10 11 064. Saya di sini akan menjelaskan mengenai algoritma SJFP atau Short Job First Preemption. Baik, mari kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian algoritma SJFP. Pada slide ini kita akan membahas mengenai pengertian pada slide ini kita akan membahas tentang apa sih algoritma SJFP atau yang biasa kita sebut sebagai shortest remaining time first. Algoritma ini bekerja dengan memilih proses yang memiliki waktu eksekusi tersisa paling pendek untuk dijalankan lebih dahulu. Jika ada proses baru datang dengan waktu eksekusi yang lebih pendek, maka proses yang sedang berjalan akan dihentikan sementara dan CPU akan diberikan ke proses baru tersebut. Tujuan utama dari algoritma ini adalah untuk mengurangi waktu tunggu rata-rata dan memaksimalkan efisiensi penggunaan CPU. Namun, seperti algoritma lainnya, SJFP juga memiliki kelebihan dan kekurangan yang akan kita bahas di slide berikutnya. Nah, di slide ini kita akan membahas mengenai cara kerja dan karakteristik dari algoritma Short Job First Primitive. Algoritma ini bekerja dengan cara memberikan CPU kepada proses yang memiliki waktu eksekusi tersisa paling pendek di antara semua proses yang sedang menunggu. Jadi, setiap kali ada proses baru datang, sistem akan membandingkan burst time dari proses baru tersebut dengan sisa waktu proses yang sedang berjalan. Kalau ternyata proses baru punya waktu yang lebih pendek, maka proses yang sedang berjalan akan dihentikan sementara atau istilahnya di preempt. Setelah itu, CPU langsung dialihkan ke proses baru tersebut. Karakteristik utama dari algoritma ini adalah sifatnya yang dinamis. Artinya, keputusan penjadwalan bisa berubah kapan saja ketika proses baru masuk. Dengan begitu, algoritma ini sangat efisien untuk sistem yang ingin meminimalkan waktu tunggu rata-rata walaupun perhitungannya bisa jadi lebih kompleks. Sekarang kita masuk ke slide ketiga, yaitu mengenai kelebihan atau keuntungan dari algoritma SJFP. Di sini saya dapat menjabarkan 5 kelebihannya. Kelebihan utamanya adalah algoritma ini mampu memberikan waktu tunggu rata-rata yang paling rendah dibandingkan dengan algoritma penjadwalan lain. Asalkan perkiraan burst time setiap proses cukup akurat. Karena setiap proses dengan waktu eksekusi paling pendek dijalankan terlebih dahulu, maka sistem menjadi lebih efisien dan CPU tidak banyak menganggur. Selain itu, SJFP juga lebih responsif terhadap proses-proses kecil yang berdatang, karena bisa langsung mengambil alih CPU dari proses yang lebih lama. Hal ini membuat algoritma ini cocok untuk sistem interaktif, di mana kecepatan respons sangat penting, misalnya pada aplikasi multitasking ringan atau sistem real-time sederhana. Kita beralih ke slide selanjutnya atau slide keempat, yang di sini kita akan membahas mengenai kekurangan atau kelemahan dari algoritma Short Job First Primitive. Di sini juga terdapat 5 kekurangannya dari algoritma Short Job First Primitive ini. Kekurangan pertama adalah sulitnya menentukan burst time secara akurat. Kenapa? Sistem seringkali tidak tahu berapa lama suatu proses akan berjalan sebelum benar-benar dijalankan. Kedua, algoritma ini bisa menyebabkan masalah yang disebut starvation, yaitu ketika proses yang punya waktu eksekusi panjang terus tertunda, selalu ada proses kecil yang datang dan langsung dijalankan lebih dulu.
Selain itu, karena sifatnya yang preemptif, CPU harus sering membandingkan waktu tersisa antar proses, sehingga perhitungannya lebih kompleks dan bisa menambah beban sistem. Dan terakhir, SJFP tidak cocok untuk sistem real time dengan beban berat. Karena seringnya terjadi preemption bisa mengganggu kestabilan sistem dan meningkatkan overhead. Baik, tadi saya sudah menjelaskan mengenai pengertian dari algoritma SJFP, cara kerja dan karakteristik dari algoritma tersebut, kelebihan atau keuntungan dari algoritma SJFP, dan kekurangan atau kelemahan dari algoritma SJFP. Sekarang kita akan masuk ke slide terakhir, yaitu ke contoh soal dan penyelesaian SJFP. Di sini soal memberikan 5 proses dengan arrival time dan burst time seperti terlihat pada tabel. Kita gunakan prinsip SRTF pada setiap satuan waktu CPU diberikan ke proses yang memiliki sisa waktu paling pendek. Contohnya, pada T0 hanya P1 yang tersedia sehingga P1 berjalan. Pada T1 P2 datang dengan burst time 4. Sisa P1 masih 7. Jadi CPU pindah ke P2 karena 4 lebih kecil daripada 7. Pada T2 P3 datang dengan burst time 1. Maka P2 diprem dan P3 dieksekusi langsung karena paling pendek. Setelah P3 selesai, CPU kembali ke P2 dan seterusnya. Proses ini kita tuliskan satu persatu hingga semua selesai. Hasil akhirnya dapat kita lihat pada tabel CT atau TAT atau WT. Nah, sini sudah terlihat tabelnya, sudah didapatkan semuanya. Untuk CT-nya berapa, TAT-nya berapa, dan WT-nya berapa. Nah, CT-nya ini kan didapat dari, tadi ada rumusnya. Untuk CT itu didapat dari Gantt chart ini. 19 P1 19 dia, karena dari 0 hingga 19. Untuk P2 6 karena mana P2 ini P2 6 dari 1 hingga 6 dia. Dari 1 hingga 6. Untuk P3 3 karena cuman 3 dia. Ini P3. Oh ya, agak burem. Lalu untuk P4 dia 12 karena di P4 dia dimulai dari 8 hingga 12. Jadi kita ambil yang lebih besarnya saja, dari 0 sampai 12 begitu dia. Jadi kita lihat bukan dari 8 sampai 12 tapi dari 0 sampai 12. Lalu untuk P5 karena berada di sini, untuk di 8 berarti untuk CT-nya hanya di 8. Nah, untuk TAT-nya karena sudah didapatkan CT-nya gampang. Jadi kita tinggal mengurangi CT dengan AT. 19 dikurangi 0 hasilnya 19. 6 dikurangi 1 hasilnya 5. 3 dikurangi 2 hasilnya 1. 12 dikurangi 3 hasilnya 9. 8 dikurangi 4 hasilnya 4. Nah, jika kita sudah mendapatkan TAT-nya, untuk mencari WT-nya kita tinggal mengurangi BT-nya. 19 kurang 8 11. 5 dikurangi 4 1. 1 dikurangi 1 0. 9 dikurangi 4 5. 4 dikurangi 2 2. Begitu. Jadi dari sini semua kita sudah dapat temukan mengenai berapa ATT-nya atau average turnaround time-nya. Untuk ATT-nya didapat dari mana? ATT-nya itu merupakan jumlah atau kalkulasi dari TAT. Jadi TAT dari P1 hingga P5 itu dijumlah semuanya lalu dibagi 5. Sehingga kita dapatkan perhitungan seperti ini. Dan
Untuk ATT-nya kita dapat 7,6. Dan untuk mencari AWT rumusnya itu kita perlu menjumlahkan lagi semuanya, semua dari WT, karena kan kita mencari average waiting time, sedang kita perlu menjumlahkan semua waiting time-nya karena kita mencari rata-ratanya. Kita jumlahkan semuanya lalu kita bagi 5. Setelah bagi 5, 19 dibagi 5, kita menemukan hasilnya 3,8 untuk average waiting time-nya. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi algoritma SJFP. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya ucapkan terima kasih sudah menonton.